Tematik 1F, tema lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustadzah Dina. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar pada pagi hari ini. Hari ini bisa disimak bukunya 1F ya, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 pada halaman 97 sampai 116. Materi kita pada hari ini yaitu membuat tanggapan dari kalimat perintah, karya dari bahan alam, dan pengukuran berat benda. Kita mulai dengan materi pertama yaitu membuat tanggapan dari kalimat perintah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat perintah. Kita lanjutkan dengan tanggapan dari kalimat perintah. Kalimat tanggapan adalah kalimat yang berisi pendapat atau jawaban ya. Contoh tanggapan dari kalimat perintah. Misalkan contohnya seperti ini, silakan disimak. Ada percakapan antara Pak Guru dan Rino. Rino, sapulah lantai itu. Tanggapan dari Rino yaitu, baik Pak, saya akan menyapu lantai. Itu contoh kalimat tanggapan dari kalimat perintah. Contoh selanjutnya, percakapan dari Ibu dan Bella. Buanglah sampah pada tempatnya. Bella menjawab, iya Bu, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari sini bisa kita ingat bahwa tanggapan itu adalah jawaban ya. Ketika Ibu membuat kalimat perintah atau mengucapkan perintah, Bella menjawabnya. Ya, itu adalah tanggapan. Sudah paham ya? Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang karya dari bahan alam. Kali ini kita belajar karya dari bahan alam dengan bahan apa ya ini? Nah, ini adalah dari tanah liat, membuat pot dari tanah liat. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Silahkan disimak. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah tanah liat ya. Yang kedua yaitu air. Ketiga, kertas koran. Jadi ketika kita mau membuat pot tanah liat, disiapkan 3 bahan, tanah liat, air, dan kertas koran. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah cara pembuatan pot tanah liat. Yang pertama caranya, basahi tanah liat, remas-remas hingga mudah dibentuk. Seperti di buku kalian juga sudah ada. Yang kedua, setelah mudah dibentuk, buatlah bola dari tanah liat. Yang ketiga, selanjutnya buatlah tabung dari bola. Lakukan berulang kali agar diperoleh bentuk yang baik. Jadi diremas-remas ya, sampai mudah dibentuk, dibuat bola dan dibentuk tabung. Proses selanjutnya yaitu tekuk keluar bagian mulut tabung sehingga bagian tengahnya seperti berlubang seperti itu ya. Kelima, lakukan berulang kali agar hasil tekukan lebih halus lagi. Diperhalus. Dan yang terakhir, jemur pot tanah liat. Jemurlah pot di atas kertas koran agar tidak kotor. Jemur hingga pot benar-benar keras. Nah, jadi pot sudah selesai. Nanti bisa dipraktekkan di rumah menggunakan tanah liat. Oke? Lanjut pada materi selanjutnya. Pengukuran benda dengan satuan tidak baku. Ya, satuan tidak baku apa ya? Coba disimak. Di sini ada gambar ya. Timbangan sederhana, silahkan dilihat. Nah, itu ada 1 buah gelas dan juga di sebelahnya ada kelereng. Di sini kita menggunakan satuan tidak baku berupa kelereng ya. 1 gelas itu nilainya berapa kelereng ya? Itu bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelereng. Oke, kita lanjutkan. Masih perbandingan berat benda dengan satuan tidak baku. Kita menggunakan kelereng untuk membandingkan 2 berat benda. Perhatikan ada 2 perbandingan ya, ada 2 macam benda.
Di sini di dekat Ustadzah ada satu buah gelas ya, senilai dengan berapa kelereng? Nah, satu gelas senilai dengan 6 kelereng dan di sebelah sana ada gambar penggaris ya. Penggaris beratnya sama dengan 4 kelereng. Jadi satu gelas sama dengan 6 kelereng, satu penggaris sama dengan 4 kelereng. Perbandingannya yaitu satu gelas lebih berat daripada satu penggaris ya. Jumlah kelerengnya lebih banyak, berarti itu menandakan kalau bendanya lebih berat. Sampai sini sudah paham? Contoh selanjutnya masih tentang perbandingan ya. Di sini kita menggunakan timbangan sederhana dari gantungan baju seperti yang pernah dipraktekkan, masih menggunakan kelereng sebagai satuan tidak baku. Ya, itu ada 2 buah penghapus ya, ditimbang dengan kelereng. 2 buah penghapus senilai dengan 7 kelereng dan satu buku senilai dengan 5 kelereng. Kira-kira 2 penghapus dan satu buku berat yang mana ya? Cara melihatnya adalah kita bandingkan jumlah kelerengnya. 2 penghapus ada sebanding dengan 7 kelereng, satu buku sebanding dengan 5 kelereng. Jadi kesimpulannya adalah 2 penghapus titik-titik dari satu buku. Kira-kira perbandingannya adalah 2 penghapus lebih berat daripada satu buku. Sampai sini sudah paham ya? Oke, nanti di rumah bisa dipraktekkan menimbang atau perbandingan sederhana dengan kelereng. Oke, sekian dari Ustadzah Dina. Demikian akan Ustadzah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.